Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo sobat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah jumpa lagi dengan saya Zidni Adam dalam program Share It. Nah, kali ini pastinya saya tidak sendirian, saya sudah ditemani oleh seorang narasumber. Beliau adalah Ustadz Jumharudin, kajian spesialis Asmaul Husna yang insya Allah akan menuntun kita semua untuk lebih memahami lagi tentang asma-asma Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, Sobat Muslim, tema kita hari ini adalah membangkitkan manusia dari kegelapan menuju cahaya ilahi. Yang dimana nama asma Allah adalah Al-Ba'is, Maha Membangkitkan. Langsung aja kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ustadz, tema kita hari ini adalah Al-Ba'is nih Ustadz. Yang Maha Membangkitkan nih Ustadz. Nah, menurut yang saya tahu nih Ustadz nih, dari segi bahasa itu Al-Ba'is itu memiliki arti membangkitkan, terus mengirim utusan, dan menggerakkan yang diam ataupun yang tersembunyi. Nah, apa nih maksud pengertian dari ketiga tersebut nih Ustaz? Mohon penjelasan Ustaz. Ya, Al-Ba'is secara bahasa memang satu kata dari bahasa Arab itu salah satu mukjizat kenapa Al-Quran berbahasa Arab. Karena memang satu kata yang dikandung dari satu kata itu maknanya banyak. Dan makna itu membuat kaya gitu. Di antaranya adalah Al-Ba'is, yang artinya mengutus. Makanya Rasul itu disebut Al-Mab'uts, yang diutus. Al-Mab'uts, utusan. Ya, itu bisa. Kemudian Ba'is artinya juga secara bahasa membangkitkan. Menggerakkan. Jadi kalau saya ingin menggerakkan orang, sehingga orang itu termotivasi, nah itu adalah juga dari kata Ba'itsin juga. Oh, itu bisa juga ya Ustaz ya? Sehingga Al-Ba'its ini maknanya bisa luas gitu dengan makna ini. Bisa membangkitkan orang yang sudah meninggal dunia, udah mati. Bisa juga ketika saya mengutus seseorang, bisa juga saya membuat orang tergerak untuk melakukan sesuatu yang tadinya diam, kayak gitu. Bisa mengeluarkan yang tersembunyi dari diri orang itu dengan kata-kata saya, berarti saya memba'is, membangkitkan, menggerakkan orang itu supaya bergerak. Jadi, maka dari itu kita bisa tahu makna Al-Ba'is dalam konteks Asmaul Husna melalui makna bahasa-bahasa tadi. Oh, gitu Ustaz. Nah, jika dikaitkan dengan Asmaul Husna nih Ustaz, Al-Ba'is itu dikaitkan dengan Yaumul Ba'ats yang artinya hari kebangkitan nih Ustaz nih. Ya. Apakah semua makhluk hidup akan dibangkitkan dari kematian atau alam kubur tanpa terkecuali nih Ustaz nih? Apakah yang dibangkitkan itu hanya jiwa atau raganya gitu Ustaz? Subhanallah, pertanyaan yang sangat bagus ya. Apakah yang dibangkitkan itu jiwanya saja atau dengan tubuhnya? Kalau jiwa itu kan dia hidup, tidak ada kenal mati. Yang mati itu kan fisik. Iya, jasad. Jasad, jiwa, ruh nggak ada matinya. Berarti yang dibangkitkan itu kan kalau jiwa saja, jiwa nggak pernah mati. Berarti apa? Jasadnya. Jasadnya dibangkitkan untuk kemudian disatukan dengan jiwa atau ruhnya. Makanya ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki. Kembalilah kepada jasadmu, sebagian tafsir begitu. Kembalilah kepada jasadmu. Rabb di situ bisa berarti Allah, bisa berarti Rabb itu jasadmu. Jadi jiwa ini dikembalikan ke jasadnya untuk dibangkitkan. Jadi yang dibangkitkan itu bukan cuma jiwa, tetapi jiwa dan fisiknya dibangkitkan kembali. Ini menunjukkan Al-Ba'its itu nama Allah yang Maha Agung. Seolah-olah dia, Al-Ba'its itu menghidupkan kembali yang tadinya sudah mati, sebagaimana dia mengawali dulu penciptaan. Gitu. Oh, Masya Allah ya. Al-Ba'its. Al-Ba'is juga identik dengan mengutus atau mengirim Rasul ya Ustaz ya? Ya. Bagaimana jika ada nih Ustaz nih, sebagian manusia di muka bumi ini yang tidak mempercayai Rasul itu sebagai manusia pilihan Allah gitu Ustaz? Ya. Bagaimana ketika seseorang tidak mempercayai Rasul sebagai utusan Allah? Iya. Orang yang tidak mempercayai Rasul sebagai utusan Allah, dia akan tersesat. Dia akan tersesat. Kenapa? Karena ada banyak hal yang tidak bisa diketahui melalui akal. Ya kan? Seperti apa? Seperti sifat-sifat Tuhan. Seperti apa sifat Tuhan? Bagaimana Tuhan itu? Tidak bisa kita ketahui dengan akal. Jadi Rasul itu seperti air bagi tanah. Air bagi kehidupan. Jadi kalau orang itu tidak mengenal Rasul, tidak mencintai Rasul, berarti dia seperti bumi yang mati. Ya. Tanpa air kehidupan tidak akan ada. Maka diutusnya Rasul itu sebenarnya kehidupan bagi hati kita. Kita tahu mana jalan yang sesat, jalan yang benar. Kita tahu bagaimana cara menyembah Allah. Iya.
Maka orang yang tidak mempercayai diutusnya Rasul pasti akan tersesat. Karena hanya melalui Rasul kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya melalui Rasul kita tahu jalan menuju surga itu. Bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka diutusnya Rasul itu sebuah anugerah. Iya. Sebuah nikmat bagi kita. Sadar. Tapi kadang kita mungkin hanya kenal aja dan tahu, mungkin tidak terlalu mencintai Rasul gitu. Gimana tuh Ustaz? Iya. Kita tidak akan mencintai, kita itu hanya akan mencintai yang sempurna. Kita itu akan mencintai yang indah. Ya. Makanya kita sering kenal, tak kenal maka tak sayang. Bukan, ta'aruf dulu. Oh, ta'aruf. Ya, Ustaz. Tak kenal maka ta'aruf. Iya, Ustaz. Jadi ada kisah begini Mas Adam. Iya. Menarik ya. Suatu hari Umar bin Khattab itu berjumpa Rasulullah, lalu dipegang tangannya oleh Rasulullah. Umar ini berkata, "Ya Rasulullah, demi Allah engkau lebih kucintai dari segalanya kecuali dari diriku." Kata Rasulullah kepada Umar, "La ya Umar, hatta akuna ahabba ilaik." Tidak wahai Umar, tidak beriman, tidak sempurna imanmu sampai aku lebih kau cintai dibandingkan dengan dirimu sendiri. Gak lama kemudian Umar bin Khattab berkata, "Sekarang ya Rasulullah, engkau lebih kucintai dari segalanya termasuk dari diriku." Anaknya Umar penasaran, kok bisa Umar berubah cepat begitu ya? Iya. Kata Umar bin Khattab, "Aku berpikir mana yang lebih kubutuhkan di dunia ini, diriku atau Rasulullah? Mana yang lebih kubutuhkan di dunia dan di akhirat, diriku atau Rasulullah?" Lalu dia berpikir, tanpa kenal Rasulullah, aku tersesat. Aku jahiliyah dahulu. Mengubur anak hidup-hidup, anak perempuan hidup-hidup. Ya Allah. Membunuh orang, minum khamr. Dulu aku tanpa kenal Rasulullah tersesat di dunia. Di dunia ini saja saya tanpa Rasulullah tersesat. Lalu bagaimana nanti di akhirat? Tidak ada yang bisa masuk surga kecuali atas syafaat Rasulullah. Jadi kalau kita melihat jasa Rasulullah, mengenal bagaimana pentingnya Rasulullah di dunia dan di akhirat bagi kita, maka kita akan mencintai Rasulullah. Gitu. Tapi kalau kita mencintai Rasulullah, apakah berarti kita juga mencintai Allah? Atau kita lebih dominan mencintai Allah, baru kita mencintai Rasulullah? Jadi kalau kita mencintai Allah, kita akan mencintai apapun yang dicintai oleh Allah. Ya. Jadi cinta kepada Rasul itu adalah cabang dari cinta kita kepada Allah. Siapa yang kita cintai? Siapapun dan apapun yang dicintai oleh Allah, kita cintai. Siapa yang menjadi musuh kita? Siapapun yang dimusuhi oleh Allah, maka menjadi musuh kita. Jadi konsekuensi cinta kepada Allah itu membuat kita jatuh cinta kepada Rasul. Mas Adam, ada yang menarik ya. Seorang laki-laki datang kepada Rasul. Yeah. Ya Rasulullah, kapan kiamat itu terjadi? Rasulullah tuh kalau jawab dahsyat ya. Nggak jawab, kadang-kadang nggak jawab apa yang ditanyakan karena itu tidak penting. Oh gitu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Madza a'tadta?" Kamu tanya kiamat, emang kamu udah siapin apa? Jadi daripada bertanya kapannya, lebih baik menyiapkan diri. Gitu. Betul. Lalu laki-laki ini mengatakan, "Ya Rasulullah, aku tidak menyiapkan banyak sholat. Sholat sih sholat, tapi nggak banyak. Ibadah-ibadah lain tuh lakukan, tapi nggak banyak. Akan tetapi ya Rasulullah, aku mencintai Allah dan Rasul." Ini jawaban Rasulullah menarik sekali. Kata Rasulullah, "Anta ma'aman ahbabta." Engkau bersama siapa yang kau cintai. Kata yang merawikan hadis ini, Anas. Iya. Tidak ada hadis yang paling menggembirakan kami melebihi hadis ini. Kenapa? Karena ibadah kami tak selevel dengan Rasulullah. Ibadah kami tak selevel dengan Abu Bakar. Tak selevel dengan Umar. Tapi kami mencintai Rasulullah. Mencintai Abu Bakar. Mencintai Umar. Dan hadis ini mengatakan, engkau bersama siapa yang kau cintai. Subhanallah. Masya Allah. Sudah set. Semoga kita bisa bersama mereka. Amin ya Rabb. Amin. Kalau ibadahnya kayaknya jauh ya. Ya, tapi insya Allah cinta kita membuat kita nanti akan bersama mereka di sini. Amin. Amin. Baik Ustaz. Al-Ba'is ini bertujuan untuk menciptakan dorongan nih Ustaz. Kehendak, semangat, dan motivasi agar manusia ini mau melakukan ketaatan. Jika ada golongan manusia yang sama sekali tidak terdorong untuk ibadah, apakah itu pertanda golongan ini selamanya tidak akan mendapatkan anugerah dari Al-Ba'isnya Allah? Baik. Nah, Al-Ba'is kan tadi membangkitkan salah satunya. Iya. Maknanya kan. Nah, membangkitkan tadi objeknya bisa saja membangkitkan orang yang sudah mati, dibangkitkan kembali. Kehidupan setelah mati. Al-Ba'is bisa berarti membangkitkan itu apa? Membangkitkan semangat. Oh. Ya, membangkitkan semangat. Semangat. Gimana caranya Allah Subhanahu wa taala membuat orang itu mau taat?
Allah bangkitkan kehendak, keinginan, semangat untuk taat. Hatinya dibuat lapang dengan ketaatan. Maka hati ini lapangnya dengan apa, itu yang akan membuat kita taat. Nah, orang-orang yang Allah bangkitkan dorongan dalam hatinya untuk melakukan ketaatan, Allah bangkitkan semangat. Hatinya lapang dengan ketaatan itu. Karena ada orang yang lapangnya dengan kemaksiatan loh. Ya Allah. Kalau datang ke pengajian gitu ya, sempit dadanya. Panas gitu Paling Ustaz, duduk paling belakang. Iya kan gitu. Tapi masih untung datang gitu. Iya sih Ustaz, untuk datang, tapi paling belakang gitu, sempit dadanya, nggak buta lama-lama. Tapi Hmm. kalau nonton konser gitu ya, Iya. nonton konser A, konser B, gitu, Iya. di tempat-tempat maksiat, begitu lapang hatinya. Senang gitu ya. Ya, maka sebenarnya semua orang itu pada dasarnya Allah bangkitkan semangatnya dengan ketaatan ketika hati itu lapang. Kok enak ya, adem hati ini kok. Tenang ya dengan ketaatan itu. Kalau maksiat, Iya. kok hati kita gelisah dan sempit. Berarti dari sini sebenarnya semua orang pada awalnya dibangkitkan oleh Allah semangat, digerakkan ketika hatinya tenang dengan ketaatan. Tapi lama-lama tuh kok manusia biasa melakukan kemaksiatan, akhirnya apa? Karena kebiasaan itu, kotorlah hatinya. Sehingga dia lapang untuk kemaksiatan, Iya. tapi sempit untuk ketaatan. Ya Allah. Jadi kalau misalnya kita mau lapang dengan ketaatan tuh Ustadz, berarti kita harus jauhin dulu nih maksiat gitu Ustadz ya? Ya, karena kita itu, fitrahnya, dasarnya, dasar kita itu gelisah dengan maksiat, lapang dengan taat. Ini kalau kita jaga seperti itu. Iya. Tapi lama-lama sensornya ini kita rusak. Iya. Kita rusak dengan banyak maksiat. Lama-lama kalau udah biasa, sensitivitasnya hilang. Iya sih. Nah, coba kalau kita ke rumah sakit misalkan ya. Sekali-sekali ke rumah sakit langsung bawa obat. Iya. Tapi dokter yang setiap hari ke rumah sakit Udah biasa. udah biasa. Orang yang biasa bermaksiat lama-lama dia tidak lagi merasa itu maksiat. Jadi dia sendiri yang membuat semangat itu hilang. Ya. Karena dia mentulikan telinganya, mentulikan hatinya. Oh ya Allah. Al-Ba'is. Ya Allah. Ya Ustaz. Ustaz, ada lagi nih. Setiap orang ini pasti mampu untuk puasa Senin Kamis nih Ustaz. Setiap orang pasti mampu sholat tahajud. Bahkan pasti setiap orang itu mampu menghafal Al-Quran. Yeah. Masalahnya, banyak amalan yang mampu dilakukan manusia, tapi tidak mau dilakukan. Kira-kira apa nih penyebabnya Ustaz nih? Subhanallah. Apakah nyambung sama yang tadi nih Ustaz? Nyambung sekali. Nyambung sekali ya? Jadi yang pertama yang Allah bangkitkan itu adalah kemauan. Ya sebenarnya yang awal sekali itu bukan itu. Pertama pengetahuan. Pengetahuan ini baik, ini buruk. Ya kan? Ya. Nah insya Allah, Allah sudah memberikan fitrah ke dalam hati kita. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jiwa kita ini tahu yang baik, tahu yang buruk. Udah tahu, ini hidayah yang pertama. Iya. Nah, ternyata setelah tahu, banyak orang yang tidak mau. Dan ingat, seluruh ajaran agama ini mampu kita lakukan. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani seseorang di luar kemampuannya. Berarti kalau sudah tahu, pasti mampu juga ajaran agama ini. Tahu, mampu, tapi kalau tidak dibangkitkan mau, maka tidak akan melakukan. Iya. Makanya al-ba'its, Allah Subhanahu wa taala yang membangkitkan kehendak, membangkitkan keinginan. Nah, inilah yang akan membuat orang itu taat kepada Allah. Makanya dalam surat Al-Fatihah itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya padamu kami beribadah, hanya kepadamu kami minta tolong. Artinya apa? Ibadah ini kalau nggak dikasih tolong oleh Allah berupa kemauan, ibadah ini tidak akan kita lakukan. Nah, ibadahnya tidak kita lakukan. Nah, kalau menurut Bang Adam, Mas Adam, kira-kira nanti di akhirat itu kita menyesal karena tidak melakukan yang kita mampu atau tidak melakukan yang kita tidak mampu, menyesal. Menyesal karena melakukan yang sebenarnya kita mampu.
tapi tidak melakukan. Tapi tidak melakukan. Berarti penyesalan kita banyak Iya. di hari kiamat. Kenapa? Karena seluruh ajaran agama ini sebenarnya pasti kita mampu lakukan. Iya. Tapi ternyata kita tidak mau lakukan. Di akhirat orang tidak akan menyesal karena tidak melakukan yang tidak dia mampu. Tapi di akhirat orang akan menyesal karena tidak melakukan yang dia mampu, tapi dia tidak mau lakukan. Ya. Nah, kemauan itulah karunia Allah ke dalam hati kita, Mas Adam. Ya. Semua orang pada dasarnya awalnya fitrahnya tenang dengan kebaikan, gelisah dengan Keburukan. Cuma ada yang merusak fitrah ini. Ya. Allah sebenarnya sudah titipkan di hati kita kecintaan kepada kebaikan, kelegaan hati kepada kebaikan. Nah, ini menunjukkan bahwa berbuat baik itu sesuai fitrah kita. Berbuat tidak baik itu melawan fitrah kita. Sebenarnya Allah sudah bangkitkan itu ke dalam hati kita. Iya. Tapi apa sih yang membuat kita tuh nggak mau gitu? Karena rusak tadi, Ustaz ya. Karena nggak mau itu syahwat. Nafsu. Ustaz. Syahwat. Jadi yang menarik, ajaran agama ini sesuai dengan hati nurani, bertentangan dengan syahwat. Ajaran agama ini sesuai sekali dengan hati, tapi bertolak belakang dengan syahwat. Oke, Ustaz. Baik, Ustaz. Baik, Sobat Muslim, nanti kita lanjutin ya. Tetap di Share It ya. Baik, Sobat Muslim, masih bersama saya Zidni Adam dan juga Ustadz Jumharudin. Nah, tema kita hari ini, Sobat Muslim, itu mengenai asma Allah, yaitu Al-Ba'is, yang maha membangkitkan ya. Nah, tadi Ustadz udah sedikit menjelaskan, udah banyak juga mungkin ya. Nah, yang tadi menarik itu adalah agama ini berlawanan dengan syahwat. Nah, ini kalau memang agama itu berlawanan dengan syahwat gitu. Pertanyaan saya nih Ustadz nih, kenapa Allah menciptakan syahwat kalau memang kita disuruh untuk beribadah gitu, Ustaz? Siap. Bagus banget pertanyaan Mas Dini. Kenapa Allah menciptakan syahwat? Agar kita kelihatan apakah kita lebih mencintai Allah atau lebih mencintai syahwat. Iya, lebih mencintai Allah sih pengennya. Ya, karena kalau kita taat tanpa ada syahwat, itu malaikat. Apa hebatnya? Iya. Iya kan? Iya. Kalau syahwat saja, ya, tanpa akal, itu binatang. Iya. Justru kita itu menjadi mulia, hebat, pantas dikasih reward, karena kita bisa mengalahkan syahwat. Ya, sebenarnya syahwat dalam agama kita sebenarnya tidak 100% itu kemudian berlawanan. Karena syahwat itu sebenarnya dalam agama kita ada salurannya. Syahwat kepada lawan jenis, pernikahan. Iya, sudah. Iya kan? Iya. Syahwat kepada harta, bekerja. Ada salurannya kan? Iya. Tentu yang berlawanan dengan agama itu adalah syahwat yang tidak pada channel atau saluran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ya syahwat yang berlawanan itu. Nah, jadi Nabi Yusuf tidak berzina ke Zulaikha, tidak menzinahi Zulaikha. Bukan karena tidak tertarik kepada Zulaikha. Walaqad hammat bihi wa hamma biha, sungguh Zulaikha ini sangat menginginkan Yusuf, Yusuf pun menginginkan Zulaikha. Tapi kecintaannya kepada Allah lebih besar daripada menuruti syahwatnya. Subhanallah. Masyaallah. Jadi hebat banget kan, senang sama duit, syahwat sama duit gitu, tapi nggak korupsi. Hebat nggak? Hebat itu. Subhanallah. Hebat itu. Syahwat kepada lawan jenis kemudian tidak berzina, hebat nggak? Hebat. Di situ ujiannya itu. Itulah yang membuat kita kemudian dimuliakan oleh Allah. Karena kita bisa mengendalikan syahwat itu. Masya Allah. Ya. Oke. Ustaz, kenapa ya manusia itu seringkali mengalami pasang surut iman? Nah, ini masih menyambung nih, Ustaz. Di saat lagi semangat-semangatnya di ngaji gitu, bisa sampai berjam-jam, lebih dari 1 juz gitu. Tapi ada kalanya nih, baca 1 ayat pun tuh males gitu, Ustaz. Nah, karena ya, kenapa ya hal tersebut tuh sangat sulit untuk diistiqomahkan gitu, Ustaz? Baik. Apakah karena hati kita ini tidak terpaut pada Allah? Ya,
Apakah karena hati kita tidak Terpaut terpaut pada Allah. kepada Allah? Iya. Heeh. Karena semua yang tidak istiqomah itu biasanya kita lakukan Heeh. motivasinya karena sesuatu yang tidak kekal. Gitu loh. Melakukan sesuatu yang bukan karena Allah, itu biasanya tidak kekal. Karena selain Allah kan nggak kekal. Iya. Rajin, baca Quran sekian juz bulan Ramadan. Berarti karena Ramadan. Ramadan nggak kekal. Iya ya. Iya, iya. Ya. Heeh. Oh, karena lagi banyak duit nih. Gitu ya. Akhirnya ibadahnya bagus. Berarti kayaknya banyak Duit. Ketika duitnya nggak ada. Nggak kekal. Jadi yang membuat orang itu tidak istiqomah, tidak kekal, tidak kontinu melakukan sesuatu, itu tanda dia melakukan sesuatu bukan karena Allah. Semua yang karena Allah akan kekal karena Allah kekal. Semua yang tidak karena Allah tidak akan kekal. Makanya kenapa kita itu motifnya melakukan sesuatu untuk yang maha kekal itu. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Makanya kita perlu minta istiqomah juga. Karena Allah kan al-ba'its. Iya. Allah kan yang membangkitkan semangat itu. Nah, karena semangat ini bisa pasang surut, maka kita selalu meminta kepada Allah, ya Allah, karuniakanlah kepadaku, bangkitkanlah semangatku secara terus-menerus. Nah, karena hati tadi kan pasang surut. Iya, Ustaz. Siapa yang menguasai hati? Allah. Allah. Berarti seperti dibolak-balik itu di tangan Betul, Allah. Ustaz. Maka kalau kita bersandar kepada Al-Ba'its, kita senantiasa minta kepada Allah, ya Allah, tanpamu aku lemah. La haula wala quwata illa billah. Ini insya Allah Allah akan bantu. Makanya di Al-Fatihah itu kita senantiasa minta hidayah loh. Ihdina. Iya. Padahal kita orang Islam sudah kan? Iya, Ustaz. Kenapa? Hidayah itu macam-macam. Hidayah pengetahuan yang baik atau buruk. Itu hidayah tuh. Kemudian apa lagi? Hidayah kemauan untuk melakukan itu. Minta berikan itu kemauan. hidayah, ya, Ustaz, ya. Hidayah apa? Hidayah rasa manis. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku baca Quran, rasa manisnya baca Quran. Karena orang itu tidak akan istiqomah kalau dia tidak merasakan manisnya. Iya. Ya, jadi intinya kalau mau istiqomah, mintalah kepada Allah istiqomah. Minta sama Allah itu. Karena yang membolak-balikkan hati, yang membangkitkan semangat, itu adalah Allah Subhanahu wa taala Al-Ba'its. Nah, itu dia. Kalau misalkan memang Allah itu yang maha membolak-balikan hati nih, Ustaz ya. Berarti ya memang Allah juga yang membalikkan hati ini supaya hati ini tidak ada rasa atau malas lah gitu, Ustaz. Ya. Atau lagi pasang surut gitu, Ustaz. Iya. Allah membolak-balikkan hati itu bisa juga bermakna begini. Kalau kita maksiat, kan dibalik oleh Allah hatinya jadi gelisah. Iya. Kenapa Allah menggelisahkan hati orang maksiat? Kenapa, Ustaz? Supaya dia berhenti dari maksiat. Oh. Betul atau tidak? Iya, betul. Semua orang pada awalnya ketika maksiat hatinya pasti gelisah, cemas, ada rasa takut. Itu cara Allah membolak-balikkan hati. Allah sebenarnya ingin membangkitkan semangat orang ini dengan apa? Dengan kemudian dihukum dia dengan kegelisahan itu. Sehingga dia meninggalkan kemaksiatan itu bangkit untuk taat. Nah, orang yang taat, bagaimana Allah membangkitkan semangatnya? Bagaimana, Ustaz? Allah buat hatinya tenang, lapang, happy. Itu sebenarnya Allah ingin memberikan motivasi kamu lebih baik lagi dong, lebih hebat lagi, lebih taat lagi. Itu kan kamu rasakan manis kan? Sementara yang maksiat, Allah hukum dengan kegelisahan tadi supaya dia berhenti dari maksiat. Al-Ba'its begitu. Iya. Tapi kalau memang ini, Ustaz, memang Allah hukum orang-orang yang bermaksiat itu dengan kegelisahan. Tapi kenapa maksiat itu banyak, Ustaz? Maksudnya semakin banyak jumlah orang yang berbuat maksiat gitu, Ustaz. Iya. Banyak itu tidak menunjukkan benar kan? Iya sih, Ustaz. Apa? Ya, kenapa banyak? Karena memang kualitas terbaik, apa namanya, selective people itu, orang-orang terpilih itu memang sedikit. Iya. Jadi mengikuti syahwat itu seperti orang yang turun. Gelinding aja kan turun. Maka banyak. Iya. Tapi
perjalanan kepada Allah itu perjalanan naik. Iya, seperti mendaki gunung gitu ya, mendaki. Nah, mendaki itu kan tidak semua orang. Kalau yang mudah-mudah mengikuti syahwat itu umumnya orang. Dan jangan jadi orang kebanyakan. Jadilah orang-orang spesial di sisi Allah. Masya Allah, iya benar, benar Ustaz. Luar biasa. Baik, Ustaz, azan kan panggilan dan seruan nih untuk mendirikan sholat, ya. Ustaz. Tapi mengapa ada banyak orang yang lalai untuk memenuhi panggilan sholat? Bagaimana caranya supaya punya kemauan yang kuat? Ya. Gitu, Ustaz. Hampir sama ya. Itu azan sendiri itu kan salah satu Allah ingin membangkitkan kita sebenarnya. Iya. Panggilan azan itu. Iya, suara ya Ustaz ya. Jadi seolah-olah Allah ingin membuat kita kemudian bangkit. Buktinya apa? Panggilan azan itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Berarti kalau orang tidak terpanggil apa? Ada yang lebih besar dari Allah. Iya. Benar nggak? Iya, betul Ustaz. Kasur lebih besar daripada Allah. Kan gitu. Gadget lebih besar daripada Allah. Meeting lebih besar daripada Allah. Makanya kenapa panggilan kalimat azan itu powerful banget. Kuat banget. Iya. Allah Maha Besar. Yang lain kecil. Tinggalin yang kecil-kecil itu. Itu cara Allah membangkitkan kita loh. Iya. Makanya hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Itu luar biasa. Mari kita sholat, mari kita menjadi orang sukses. Itu. Nah, kenapa kok orang itu tidak terpanggil? Nah, disinilah kita perlu meminta al-ba'its. Allah membangkitkan kemauan. Kalau kemampuan semua kita mampu. Tapi apalah artinya kemampuan yang tidak dipakai? Betul atau tidak? Betul Ustaz. Semua orang hebat di dunia ini adalah orang-orang yang menggunakan kemampuan yang sudah Allah berikan. Nah, maka tidak cukup mampu, tapi harus mau. Iya. Tidak cukup mau, tapi harus mampu. Tapi mau itu bisa membuat orang mampu. Makanya kakek-kakek gitu ya. Iya Ustaz. Kok sholat ke masjid, ada tahajudnya gitu. Tapi anak muda ngangkat kelopak matanya nggak kuat. Itu menunjukkan bahwa kekuatan yang sesungguhnya bagi kita itu bukan kekuatan fisik. Tapi kekuatan yang sesungguhnya adalah kekuatan hati. Dan hati ini milik Allah. Iya. Subhanallah. Jadi hati ini bisa ngalahin fisik gitu ya Ustaz ya? Ya, keterbatasan fisik akan kalah dengan kekuatan hati. Tetapi kekuatan fisik tak ada gunanya jika hatinya lemah. Iya. Maka al-ba'its ini kita meminta kepada Allah untuk membangkitkan kehendak semangat di dalam hati kita. Kita minta, ya Allah, bangkitkan kehendak. Bangkitkan kemauan. Berikan kepadaku gairah untuk melakukan ketaatan. A'inni ala dzikrika wa syukrika husni ibad. Tolong aku, ya Allah. Makanya banyak orang yang angkat barbel kuat, ngangkat kelopak mata nggak kuat. Ya goes tuh. Kayak Gunung Kelut, Gunung Bromo sampai. Masjid sebelah rumah nggak tahu alamat. Ya Allah, astaga. Kenapa nggak ada? Sini. Nah dari sini kita tahu betul betapa kita sangat membutuhkan Allah. Karena fisik sekuat apapun kalau hati lemah, maka fisik yang kuat itu tidak akan mudah untuk taat. Tapi fisik yang sangat lemah, terbatas, ketika Allah berikan hati yang kuat, dia akan kuat untuk melakukan sholat di masjid, tilawah Al-Quran. Itu Mas Adam. Ya. Nah, terus Ustaz, begini. Terus kita punya kemauan untuk sholat di masjid berjamaah. Gitu. Seandainya kalau kita lebih memilih, sebenarnya ada kemauan, tapi daripada di masjid mendingan di rumah aja deh sholatnya gitu. Nah itu bagaimana tuh Ustaz? Ya, kalau kita sebenarnya kita kalau mampu kita untuk keluar masjid, rumah dapat uang 27 juta, ya, kemudian dagang di depan rumah doang nih. Iya. Di halaman rumah kita, di garasinya dapat 1 juta. Dengan dagang di luar rumah dapat 27 juta. Kalau orang cerdas pilih yang mana? Di luar rumah sih. Kalau sholat di rumah 1, sholat di masjid 27. Orang cerdas pilih yang mana? 27 Ustaz. Ternyata memang hanya orang-orang cerdas yang mampu taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yes. Dan itulah definisi kecerdasan. Mhm. Orang cerdas itu bukan profesor, doktor. Orang yang cerdas itu adalah orang yang mengingat kematian dan paling banyak mempersiapkan kehidupan setelah mati. Itulah kecerdasan sesungguhnya. Hmm. Iya. Yes. Masya Allah. Baik Ustaz, ada lagi pertanyaannya. Jika memang Allah itu maha membangkitkan Ustaz nih, mengapa Allah membiarkan manusia berbuat kejahatan dan tindak kriminalitas? Apa Allah tidak mencegahnya, Ustaz? Ya. Kata siapa Allah tidak mencegahnya? Ya. Allah itu menggelisahkan kita dari maksiat itu kan sebenarnya dalam rangka agar kita tidak melakukan maksiat. Malu kan kalau berbuat maksiat? Iya, malu. Rasa malu itu adalah pelindung seseorang sebenarnya. Nah, kemudian Allah itu ketika orang tetap mau berbuat maksiat, apa yang Allah lakukan? Biasanya Allah kasih musibah kepada orang itu. Allah kasih masalah kepada orang itu. Jadi orang itu kalau masih disayang Allah, kalau dia mau berbuat dosa, Allah gelisahkan hatinya. Bahkan Allah bisa dihalangin itu. Kisah seorang mau berzina, karena orang yang dizina ini mau ngutang, ya akhirnya kalau kamu mau uang ini, kamu harus berzina dengan aku. Yang menarik, sudah mau melakukan itu. Ibaratnya tuh pen celak itu, udah mau masuk begitu. Iya, dikit lagi. Tiba-tiba wanita ini mengatakan apa? Bertakwalah kepada Allah. Aku tidak halal bagimu. Gak jadi itu. Oh ya Allah. Gak jadi. Bisa gitu ya Ustaz? Bisa gak jadi itu. Kalau Allah masih melindungi itu. Sudah dekat. Tapi yang jauh kalau dibiarkan oleh Allah, akan dicari itu tempat maksiat. Nah kalau orang ini digelisahkan tadi tetap mau berbuat maksiat, apa yang Allah lakukan untuk menghalangi dia? Sampai dosa. Setelah dia maksiat, Allah kasih musibah bagi dia. Entah itu penyakit, entah itu kerusakan mobilnya, entah itu berbagai macam itu Allah berikan. Untuk apa? Untuk mengingatkan kepada dia bahwa yang kau lakukan itu dosa. Segeralah bertobat. Masya Allah. Baik Ustaz, kita jeda dulu sebentar ya. Saya akan segera bertobat. Tetap di Share It.